toh itu juga makanan dan minuman yang sehat, nggak apa-apa ya Iya, dok ya. nggak apa-apa sih, Cuman nggak kalau yang masalah. berharap pasti banget, kayaknya dokter aja tadi mundur ya. Ini mundur. Intinya sih ekspektasinya jangan berlebihan gitu. Bener, bener. Kadang nggak semua ibu hamil terlihat glowing karena memang hormonnya berbeda-beda pada saat mengalami kehamilan. Dok, kita masuk ke mitos atau fakta ya. Kita melanjutkan yang Oke. tadi. Kalau tadi dokter sempat bilang ibu hamil tidak boleh menggunakan krim dokter, jawabannya tadi di tengah-tengah. Karena sebenarnya Tergantung. diperbolehkan, tergantung. Selama pada saat kita konfirmasi ke dokter bertanya, memang kandungannya di dalamnya aman untuk ibu hamil atau sedang program hamil. Yes. Oke. Selanjutnya, jika ibu hamil suka dandan dan perawatan, pasti anaknya perempuan. Oh jelas itu mitos, tidak ada bukti medisnya. Bisa jadi emang ibunya suka aja ya kan? Iya, iya, iya. Mungkin kan juga Oke. biasanya kita dengar-dengar apa namanya mitos-mitos, dengar kata-kata orang tua zaman dulu, jadi kan kayak tersugesti gitu loh. Pengen anak perempuan jadi dandan aja terus gitu. Padahal nggak ada bukti medisnya sih itu. Oke. Selanjutnya, suntik putih bisa mempengaruhi kehamilan. Oke. Nah, kalau ini saya setuju ya, karena suntik putih itu kan kita menyuntikkan sesuatu ke dalam kulit ya. Ke dalam kulit, ke dalam tubuh. Apalagi Tubuh. pembuluh darah. Yang pembuluh darah ini nggak hanya menghubungkan jari satu dengan jari lain, tapi dia juga menghubungkan jari ke seluruh tubuh gitu kan. Tubuh. Bisa kemana-mana itu, karena kan melewati darah ya dong gitu kan. Kalau kita obat flu aja kita harus mikir, kita harus tanya dokter nih aman kagak nih obat buat bayi gue gitu kan istilahnya, apalagi yang disuntikin gitu kan, kita juga nggak tahu tuh yang disuntikin apa ya kan. Kebanyakan sih memang yang disuntikan vitamin C, tapi vitamin C sendiri kalau disuntikan dengan dosis yang agak tinggi ini kan juga kurang baik ya buat kesehatan, apalagi sedang mengandung gitu. Benar. Jadi biasanya Oke. sih kalau sedang hamil, menyusui, saya percaya pasti semua dokter juga akan menganjurkan ditunda dulu sampai selesai. Oke. Dokter jadi membuat saya ingin bertanya, vitamin C dan suntik putih sebenarnya sama atau beda kalau menurut dokter? Oke. Nah, sebenarnya gini, vitamin C itu tujuannya adalah diberikan ke dalam tubuh untuk memberikan daya tahan tubuh atau memboost imun sistem ya. Jadi karena kan vitamin C ini antioksidan nih sebenarnya. Jadi dia tugasnya adalah untuk memberikan memberikan antioksidan atau melawan oksidan atau radikal bebas supaya daya tahan tubuh kita juga lebih bagus ya, lebih energik lah istilahnya. Nah, beberapa treatment untuk memutihkan ini kenapa banyak mengambil vitamin C untuk disuntikan, karena memang vitamin C ini juga ada efek untuk menekan ini tadi yang saya bilang melanosit tadi yang pabrik pigmen coklatnya. Coklat, benar. Dia ada efek ke pabriknya itu tadi, melanosit tadi. Jadi hal inilah yang diambil untuk diharapkan dapat memberikan efek kulit itu lebih cerah gitu loh. Nah, tapi belum ada, setahu saya dan yang saya tahu dari jurnal-jurnal medis, belum ada guidelines yang mengatur bahwa dalam dosis segini bisa memutihkan gitu. Jadi untuk whitening infus itu dosisnya harus segini gitu ya. Belum ada guidelines-nya gitu. Oke, paham ya Mama, Papa. Jadi kalau sering dengar-dengar suntik putih, suntik vitamin C, ini penjelasannya barusan tadi. Ya, oke, lanjut nih dok. Minyak kelapa bisa menghilangkan stretch mark, atau mungkin biasa dikenal dengan ibu-ibu ini coconut oil. Ada kan dijual? Iya, itu jelas mitos ya, nggak bisa hilang. Stretch mark itu tidak bisa hilang. Kalau ibu-ibu atau teman-teman lainnya mau pakai minyak-minyakan itu untuk mencegah stretch mark, jadi kulitnya supaya lembab, ini masih bisa dilakukan. Tapi kalau berharap dengan mengoleskan minyak kelapa stretch marknya bisa hilang, tidak bisa. Saya mundur teratur.
Oke, itu kenapa lebih baik mencegah ya dok ya, daripada nanti mengobati akhirnya nggak bisa hilang tapi bisanya cuma samar judulnya. Mm-mm. Oke, selanjutnya saat hamil kulit di bagian lipatan, leher dan perut menjadi hitam adalah hal yang wajar. Hmm. Tadi kita udah bahas juga ya sebelumnya. Mhm. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ngerasa kok aku hitam banget, tenang. Hampir semua wanita hamil mengalaminya, walaupun nggak semua, tapi mostly mengalaminya. Betul, betul. Selanjutnya, menggaruk perut bisa menimbulkan stretch mark. Oke, ini sebenarnya masih bisa dikategorikan mitos ya, karena nggak ada juga buktinya atau jurnal-jurnal medisnya bahwa dengan kita menggaruk kulit itu bisa timbul stretch mark gitu. Nah pertanyaan saya adalah garuknya seberapa keras gitu sampai timbul stretch mark gitu kan? Ya kan kita kadang-kadang mikir garuknya Sampai seberapa sakit wah ini sendiri. berarti powernya power banget nih, power emak-emak banget ini ya. Iya, jangan ya, jangan kenceng-kenceng juga, ya kan? Oke. Selanjutnya, jenis kelamin bayi mempengaruhi kondisi wajah ibu saat hamil. Misal, anak perempuan wajah ibunya jadi lebih cantik, lebih glowing. Kalau anak cowok jadi lebih breakout, kusem. Setuju nggak, dok? Kalau saya sih itu masih masih tergolong mitos ya, karena memang belum ada juga sih, saya belum menemukan ya buktinya bahwa kalau kita hamil anak perempuan itu lebih glow up, kalau Cantik. hamil anak Benar. cowok lebih glow down gitu. Benar, benar, benar. Saya setuju karena saya termasuk yang seperti itu. Sering banget dikira hamil anak perempuan, tapi ternyata anaknya cowok. Jadi beberapa orang di sekitar tuh merasa, lebih glowing. Katanya nggak Hmm. bermasalah wajahnya, tapi bermasalahnya di leher, dok. Lucu ya, merah-merah gitu. Banyak yang mengira kalau itu perempuan, tapi kenyataannya cowok. Dan sebaliknya teman saya, oh breakout parah, anaknya perempuan. Jadi itu setuju kalau dokter bilang mitos. Ya, karena semuanya balik lagi perubahan di ibu hamil itu dipengaruhi oleh hormon tubuh kita ya tadi ya, progesteron, estrogen, ada hormon androgen juga yang berpengaruh di situ gitu. Jadi nggak dipengaruhi oleh cewek cowoknya gitu. Oke, selanjutnya. Air kelapa bisa membuat anak yang lahir kulitnya bersih. Dok, saya sering banget denger ini, dok. Gimana gimana? Sorry. Air kelapa bisa membuat anak yang lahir kulitnya bersih. Katanya kalau Oke. pengen putih, anaknya minum air kelapa yang banyak. Gimana, dok? Oke. Ini juga jawaban saya masih mitos ya sampai saat ini ya, karena juga tidak ada tuh database-nya yang bisa saya temukan. Jadi karena saya pernah mendapat pertanyaan yang sama juga nih tentang air kelapa ya. Jadi katanya kalau kita minum air kelapa itu anaknya jadi putih gitu ya. Terus kulitnya jadi bersih gitu ya. Jadi saya kan kepo kan. Jadi saya kan mau anak saya kulitnya putih ya kan. Saya carilah itu database-nya. Ternyata tidak ada. Saya nggak tahu juga ya dulu nenek moyang itu dapat ilham dari mana dia menemukan itu ya. Oke, oke. Tapi kalau saya lihat dokter Z sebenarnya kalau dengan sang calon kayaknya bakalan putih sih. Oh gitu ya. Waduh, saya didoakan yang baik. Terima kasih loh, diaminin aja. Karena kadang-kadang ada teman saya yang bilang katanya, anakku kok nggak putih ya minum air kelapa. Terus dia bilang, ya iyalah bapak ibunya memang nggak putih banget gitu loh. Maksudnya yang biasa kuning langsat aja. Jadi pengen yang putih banget tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Katanya gitu dok. Oke, 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 oke. pertanyaan selanjutnya. Minum air rebusan kacang hijau membuat rambut bayi tebal. Nah, ini juga tetap masih mitos, belum ada sih apa namanya bukti atau datanya ya. Kalau kalau misalnya rambutnya bayinya bisa tebel, gila tuh penjual kacang hijau jadi kaya dong. Mungkin kalau papa mama pengen melakukannya sebagai bentuk doa, toh itu juga makanan dan minuman yang sehat, nggak apa-apa ya Iya, dok ya. nggak apa-apa sih, Cuman nggak kalau yang masalah. berharap pasti banget, kayaknya dokter aja tadi mundur ya. Ini mundur. Intinya sih ekspektasinya jangan berlebihan gitu Bener, maksudnya. bener. Oke, yang terakhir, ini penting banget. Mungkin masih banyak mama yang melakukannya. Ibu hamil tidak boleh mewarnai rambut ataupun memberi warna kuteks pada kuku. Nah, oke. Ini menarik sih pertanyaannya ya, karena memang em, kalau saya waktu itu saya coba sempat
melakukan searching gitu ya ke hal ini gitu, karena kepo juga ya masalah perambutan, karena kan saya juga ngecat nih rambutnya. Nah, kalau dari beberapa jurnal atau data medis gitu ya yang memang sudah bisa dipercaya, valid kita baca, itu dari kalau kita mau color atau zat-zat yang ada di rambut itu sedikit sekali atau hampir tidak ada yang terserap ke dalam tubuh dari datanya. Tapi ya itu balik lagi ya, kalau kita mau benar-benar aman ya sebaiknya ditunda aja gitu kan, juga cuman 9 bulan toh gitu. Jadi kalau saya sih sebaiknya lebih baik prepare, mencegah daripada nanti ada apa-apa, karena memang ada juga kasus-kasus yang ini ada laporan kasus gitu ya, kita ada baca. Nah, jadi ada seorang ibu hamil itu kerja di salon, jadi dia suka sekali untuk melayani customernya untuk cat rambut, smoothing, kemudian cat rambut. Jadi memang berhubungan dengan zat-zat kimia gitu ya, dan itu setiap hari gitu kan, karena dia kan memang kerjanya hair stylist, hairdresser gitu ya, dan memang pada saat itu dia juga sedang hamil gitu. Jadi pada saat dia melahirkan itu memang kulit anaknya istilahnya apa ya, warnanya nggak rata gitu loh. Nah ini juga bisa diprediksikan berkaitan dengan itu tadi, karena kan dia berhubungan dengan zat-zat kimianya setiap hari gitu loh ya, daily, dari bersentuhan, menghirup mungkin. Menghirup, benar. Tapi memang kalau dari semuanya itu kesimpulannya sih penelitiannya dia tidak terserap ya gitu. Tapi kan ada beberapa kasus gitu. Jadi kalau mau benar-benar udah deh yang penting babynya selamat, nggak ada apa-apa, sehat keluar gitu kan, ditunda aja deh mau ngecat-ngecatan. Benar. Menggambar di kanvas pakai cat air aja boleh. Benar-benar ditunda dulu deh ya. Terutama mungkin yang kadang-kadang agak susah untuk dilepaskan, ini yang terbiasa menggunakan kuteks. Nggak tahu kenapa ada beberapa mama yang nggak pede. Dulu saya pertama kali udah ngelahirin, pengen nyoba untuk kutekan lagi, itu bahkan katanya nggak diperbolehkan. Katanya takut nanti pada saat gendong anak, masih baby, ini wanginya akan terhirup oleh anaknya, ternyata juga nggak bagus. Bener ya dok ya? Karena kan bau-bau apalagi aseton itu kan agak bener strong ya. Bener.